hingga saat ini Kak? Kalau yang saya lakukan, pertama saya lapor pihak yang berwajib. Ya, saya lapor pihak yang berwajib dan saya sudah dapat laporan pengembangan kasus sebanyak 3 kali. Di situ saya sebenarnya sangat berterima kasih sama pihak Kapolres bahwa kasus saya ini ditindaklanjutin. Tapi saya kurang puas sebagai masyarakat. Kenapa? Karena kasus saya ini dijatuhkan di piring. Karena katanya di bawah 2.500.000 di piring. Kalau memang uangnya itu yang dirugikan 2.400.000, tapi saya dirugikan bukan cuma itu. Yang pertama itu 2.400.000 itu uangnya. Yang kedua itu data saya diduplikat sama orang lain tanpa sepengetahuan saya dan di kantor capil, sama dia membuka buku rekening atas nama saya. Apa boleh membuka buku rekening bukan orangnya langsung dan tanda tangannya berbeda? Dan saat ini apa yang sudah kakak jalani? Saat ini terakhir lapor ke Propam. Kami sudah melaporkan ke Propam juga. Kalau kata Propam ikutin dulu prosesnya ini. Dan ini sekarang sudah di pengadilan juga, sudah mengikuti sidang juga, dan ini disuruh nunggu juga untuk bagaimana selanjutnya seperti itu, Pak. Oke. Karena juga ada dan beda. Tapi pihak BRI bisa mencairkan dana dengan tanda tangan yang berbeda dan orang yang berbeda. Tanda tangan saya kan beda. Ini tanda tangan Pak dia yang menirukan tanda tangan saya. Ya, BRI pun bilang bahwasanya tantangannya KKN yang benar. Oh iya Kak ya gitu. Beda tanda tangannya. Setelah mediasi? Enggak, setelah udah sampai di BRI. Dan pihak BRI membenarkan bahwasanya boleh mencairkan dan boleh membuka buku rekening kalau beda tanda tangan. Boleh. Boleh. Itu kata BRI. Boleh. Iya, dan saya Boleh memang orang udah dia saksi. Dia boleh orang lain juga. Iya. Boleh. Dan dia memang kayak menantang saya. Ibaratnya dia ngomong begini. Bisa Pak gitu. Dia bisa. Loh, Dan bisa. ada pada saat itu kami di situ ada orang yang mencairkan juga. dana. Satu orang. Ibu-ibu sama bapak-bapak. Berarti orang BRI juga mengakui Bisa. pencairan boleh orang lain, orang lain. Dan dia menantang saya. Itu Pak nggak bisa. Tapi berarti Pak itu bisa dong katanya. Yang penting Yaudah, bawa mana KTP, orangnya? Aku bilang, mana orangnya? Itu Pak bisa. Yang penting bawa KTP. Terus saya ditarik sama security, diajak ngomong ke dalam. Berarti dalam hal ini identitas kakak digandakan gitu Kak? Digandakan. Dan ini buku rekening yang dia dibuat. Buku rekening dibuatnya atas nama saya. Itu rekening baru atau Rekening baru. Rekening baru ya? Jadi pada saat kita pencairan dana, kita dikasih buku rekening, Pak. Dikasih buku rekening, dikasih ATM. Karena Pada kan saat pencairan dana. Karena kan uangnya dari ATM. Nah, tapi pada saat pencairan dana, yang pihak yang mendapatkan uangnya dikasih buku rekening sama ATM. Dan inilah dia. Sama tersangka. karena kan saat pengajuan kan ada notifikasi SMS. Saya ada. Berarti nomor rekening asli kakak ya? Ada. Masih saya simpan. Di sini saya dapat SMS tanggal 17 Oktober 2020. Suruh videokan aja Wak Rudi atau Saya pencairannya kalau saya tanggal 9 ya? Enggak, tanggal 2. Bulan 9. Foto seolah-olah saya. Ini dia. Berfoto seolah-olah saya menggunakan KTP saya. Ini KTP saya yang diduplikat. Pertama, korban mau mengambil Sekarang ada protokol lagi proses Nggak tahu. pembuatan rekening itu tanda tangannya bisa nggak kita Bekal Pak, dekat-dekat kali. Nggak tahu itu nggak mana. masalah bunganya. Nggak tahu. Saya. semua suruh Ngambil juga di sini. 2 Desember pencairan dana. sekali kak putusin tawanan lagi. Duplikat. Jangan asli. Oh enggak. Enggak, yang diduplikat. Udah Dik. Fotonya atas nama Ya, tapi di sini namanya Mikael Samosir. Apa yang menanyakan Penipuan itu dia sendiri yang menipu itu Pak, tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimana Pak dia melakukan penipuan itu Pak? Caranya Pak, izin Pak. Kalau cuman aku bilang, aku nggak ngerti pula dia cara penipuannya kayak mana modelnya. SOP peminjaman itu bagian Pak di sini Pak. SOP. SOP peminjaman kita kan permohonan dan berkasnya semua diserahkan ke kantor lurah atau kantor kepala desa. Oleh lurah dan kepala desa ini semua pemohon
rekapnya dikirim beserta berkasnya dikirim ke kecamatan. Oleh kecamatan direkap semua dari desa dan kelurahan di kecamatannya. Dan rekap itu sama berkasnya diserahkan ke kita. Di sini baru kita periksa berkas yang lengkap, sesudah lengkap kita kirim ke kementerian. Kita di sini hanya sebagai pengusul saja. Menentukan dapat apa tidak itu di kementerian, Pak. Proses tersendiri Pak dari Koprindak setelah penerima ini diterima Pak? Ada lagi Pak? Maksudnya, Pak? Proses tersendiri atau proses yang lain kan setelah diterima? Iya. Proses yang lain nggak ada itu Pak? Pemeriksaan berkas, Pak. Hanya pemeriksaan berkas ya Pak? Iya, Pak. Pengambilan uang Pak? Setelah ditentukan pusat, ini berdasarkan petunjuknya, setelah ditetapkan pusat dapat atau tidak, yang dapat itu dana sebesar 2,4 juta itu langsung ditransfer ke rekening si pemohon. Ya, gitu Pak. Jadi kami kurang tahu, artinya dibilang kurang tahu karena langsung ke rekening si pemohon. Begitu Pak. Begitu Pak. Ya. Dengan si pelaku sendiri Pak yang dari Koprindak ini memang di sini kerjanya? Dia tenaga honor kita. Yang tanggung sini Pak? Tenaga honor di bidang pasar. Oke. Pak, sanksi yang kita berikan Pak kepada petugas honor itu Pak apa Pak? Kita sudah tidak memakai dia lagi. Kita sudah tidak perpanjang kontraknya karena dia kan kontraknya perpanjang sekali setahun. Kita sudah tidak masukkan lagi sebagai tenaga honor kita. Sudah diberhentikan Pak? Sudah Pak. Sudah. Berarti kita mengakui kecolongan Pak ya? Kecolongan pertama Pak ya? Kalau dibilang kecolongan macam mana ya? Ya karena padatnya kerja kita ini Bu. Artinya waktu kita dikasih singkat. Gitu Pak.